Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari, kakak, adik, jemaat GKI Raya Hankam. Hari ini kita mulai bersama-sama mengikuti malam doa menjelang Pentakosta. Sebagai tubuh Kristus kita disatukan untuk bersama-sama menyatukan hati dan pikiran untuk mengenang peristiwa Pentakosta. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memimpin kami sehingga kami boleh merasakan sukacita dalam pimpinan kasih Kristus. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu agar kami makin siap untuk menghayati hari pencurahan Roh Kudus yang membuat kami bersukacita, yang membuat kami makin bersatu hati untuk memuliakan nama Kristus, Sang Kepala Gereja. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah Roh Kudus yang membaharui hidup kita. Roma pasal 8 ayat 11. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Jemaat yang diberkati Tuhan, kata membaharui itu artinya adalah membarui, yang artinya membuat kembali menjadi baru. Artinya diingatkan lagi. Apa maknanya? Apa identitasnya? Jadi kalau Roh Kudus membarui, itu artinya bahwa ketika Roh Kudus kita rasakan kehadirannya dalam hidup kita, kita sungguh-sungguh dibarui kembali sebagai ciptaan Allah yang mempunyai misi untuk menyatakan shalom dimanapun kita berada. Bagaimana caranya itu? Perhatikan 4 hal. Baru, B-A-R dan U. Hal yang pertama adalah bersama Allah. Rasul Paulus mengatakan, jika roh Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Roh itu bisa berarti angin, ruah bahasa Ibrani, pneuma bahasa Yunani. Dua-duanya artinya sama, kata bendanya adalah angin. Ketika roh itu hadir dalam hidup kita, kita merasakan pengaruhnya, dampaknya. Dan ketika roh Allah hadir dalam hidup kita, kita akan hidup bersama dengan Allah, melakukan kehendak Allah. Bahwa di dalam segala kelemahan kita, Allah terus menguatkan kita agar kita hidup menurut roh, bukan menurut daging. Maka hal yang pertama, bersama Allah. Dan kalau kita hidup bersama dengan Allah, maka hal yang kedua adalah agendakan perubahan. Allah hadir dalam hidup kita, maka kita punya agenda perubahan dalam hidup kita. Yang hidup dalam dosa menjauhkan diri dari dosa. Yang hidup tidak baik menjadi baik. Yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dengan demikian, ketika kita mengagendakan perubahan, maka segala sesuatu menjadi lebih baru lagi, seperti yang kita inginkan, seperti yang Tuhan inginkan. Yang ketiga adalah R. R itu kita merayakan sukacita. Bersama Allah selalu ada sukacita. Di tengah segala keterbatasan kita, kelemahan kita, Allah Maha Kuasa yang membuat hidup kita baru, segar, potensial, penuh dengan segala kemenangan. Maka ayo kita rayakan hidup kita dalam sukacita, karena Allah ada di tengah-tengah kita. Dan kalau kita merayakan hidup kita dengan sukacita, maka kita yang mendapatkan hal yang keempat, yaitu U. Usahakan damai sejahtera.
damai sejahtera untuk kita sendiri, damai sejahtera untuk orang lain, damai sejahtera untuk siapapun yang kita jumpai. Roh Kudus yang memperbarui hidup kita, membuat kita selalu bersama dengan Allah, mengagendakan perubahan, merayakan hidup dengan sukacita, dan mengusahakan damai sejahtera. Selamat dibaharui oleh Roh Kudus. Amin.